Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Hairunisa, mahasiswa D4 Rapi Gigi tingkat 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video praktikum UAS Biostatistik dengan kode soal A, yaitu tentang uji perbedaan tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Nah, sebelumnya, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bentuk soalnya seperti apa ya. Boleh ditunggu sebentar. Nah, ini untuk bentuk soal di kode soal A. Seorang peneliti ingin menguji tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi tentang kesehatan gigi dengan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Oke, sebelumnya langsung saja di sini kita akan entry data ke SPSS ya. Sebelumnya kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan sebelum, sesudah. Nah, oke, untuk desimalnya kita nolkan karena tidak ada angka di belakang koma, jadi kita desimalnya 0. Untuk measure-nya di sini scale karena merupakan eh, data numerik ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini kita masukkan, langsung saja ya. Nah, ini datanya sudah saya entry. Nah, untuk itu sebelum melakukan uji ke uji selanjutnya di sini kita akan eh, melakukan uji normalitas data terlebih dahulu ya. Di sini kita klik analyze, terus deskriptif statistik, eh, klik explore. Nah, ini masukkan sebelum dan sesudah ke dependent list. Klik plot, ini bisa dinonaktifkan, lalu centang normality plot with test. Oke, continue. Oke, untuk hasil outputnya seperti ini. Tes normality. Nah, di sini ya. Karena data yang kita gunakan itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro Wheel. Dilihat dari site-nya, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka terdistribusi normal. Di sini kita sebut normal ya untuk data yang tadi. Nah, selanjutnya jika normal, kita beralih ke tes Pirate Sample T-Test ya, teman-teman. Eh, untuk Pirate Sample Test ini, karena data yang digunakan berasal dari sampel yang sama dengan 2 kali pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah edukasi, maka uji statistik yang digunakan adalah Pirate Sample T-Test atau uji T berpasangan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Nah, untuk langkahnya yaitu kita pergi ke Analyze, lalu Compare Match, klik yang Pirate Sample T-Test. Nah, masukkan sebelum ini ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Kita oke. Dari output SPSS dapat dilihat nilai situ tailored-nya ini adalah 0,000
0,0 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Dengan kata lain, edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan gigi. Nah, ini untuk uji hipotesis statistiknya. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah. Hipotesis alternatifnya, ada perbedaan tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Tadi tes normality data, terus ini pair sample testnya. Untuk interpretasi hasilnya, berdasarkan hasil uji Pirate sampel t-test diperoleh nilai sig to Taylor-nya sama dengan 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Artinya, pemberian edukasi kesehatan gigi efektif dalam meningkatkan pengetahuan lansia. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah edukasi, yang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan gigi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan lansia. Nah, untuk penutupnya, pesan dan kesan selama mengikuti mata kuliah biostatistik bersama Ibu Ulfa, saya belajar banyak hal baru tentang bagaimana menganalisis data kesehatan menggunakan SPSS secara tepat dan ilmiah. Mata kuliah ini membuat saya lebih memahami pentingnya data statistik dalam penelitian kesehatan, terutama untuk mendukung bukti ilmiah di bidang terapi gigi. Terima kasih kepada Ibu Ulfa atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu ini dapat saya terapkan dalam penelitian dan praktik profesional saya di masa depan. Untuk itu, cukup sekian video presentasi tugas UAS Biostatistik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.